Kehidupan yang semakin jauh dari nilai kebaikan dan keimanan yang menimpa sebagian manusia telah melunturkan nilai-nilai moral dan akhlak. Bahkan perilaku seperti itu pun menular hingga ke orang-orang yang dahulunya berperilaku baik dan amanah. Semua ini tentunya terjadi tidak lepas dari sifat manusia yang suka berebut kepentingan, baik untuk dirinya ataupun kelompoknya. Seolah-olah dosa tidak akan menghampiri dirinya. Mereka malah menghalalkan segala caranya di tengah-tengah ketentraman umat. Apalagi ada yang muncul di tengah-tengah saudaranya yang kesakitan dan menderita. Inikah mereka yang disebut dalam Al-Quran sebagai akhlak yang tercela, tidak takut dosa demi kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya. Sejatinya Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta telah begitu banyak memberikan nasihat dan pelajaran penting bagi pengikutnya, bahwasannya untuk tidak abai dan lengah akan dosa, terlebih dalam mewujudkan kepentingannya. Lantas, mengapa hal tersebut masih saja sering terjadi? Apa dampak yang akan mereka dapatkan ketika sudah hilang rasa takut akan dosa dalam dirinya? Bukankah setiap manusia dalam hidupnya memiliki kepentingan? Apakah pantas demi kepentingan menghalalkan segala caranya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Hamidiyah, Jalan Semanan Raya Kalideres. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu dan nasihat. Tentu saja Kiai Haji Misbahul Munir dan Ustadz Abdurrahman Jalani Ujai yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kepentingan. Di dunia ini semua manusia pasti memiliki kepentingan, tetapi ada saja manusia-manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsunya seringkali melakukan kepentingan dengan menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Sekali lagi mudah-mudahan dengan berkah selawat semuanya yang hadir di sini, khususnya para pemirsa juga yang ada dimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita, host kita yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sama tahu bahwa manusia itu ada yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya sebagai golongan orang yang beriman. Amin ya rabbal. Ada juga yang golongan murka dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang-orang yang seperti itu tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berdosa dari apa yang dilakukannya, padahal hal itu mengundang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu bisa terjadi khususnya di akhir zaman ini? Ternyata itu persoalannya pada satu hal bisa kita tinjau dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam satu jasad kita ini ada yang namanya segumpal daging, ya. Segumpal darah daging, ya. Segumpal daging, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau tuh daging bener bagus, yang namanya jasad semuanya bagus. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau misalkan dirusak tuh daging, maka seluruhnya juga bakal rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa daging itu namanya hati. Jadi bayangin tuh, berbicara yang namanya hati bisa berpengaruh kepada sesuatu yang besar di dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Gara-gara hati, kehidupan, tatanan, peradaban semuanya itu rapi. Gara-gara hati juga semuanya bisa hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hati itu terbagi menjadi 3 makanya. Yang pertama adalah qalbun salim. Apa namanya? Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa jadi tunduk? Karena dia punya ilmu. Kenapa dia punya ilmu? Karena mau duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, memandang wajah-wajah daripada para ulama, ngerti agama, hatinya akhirnya tertata. Selamat dia punya diri, selamat dia punya hati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Manusia model yang hati kayak begini nih, yang bakal selamat entar di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman faqala ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yakni di hari enggak ada lagi manfaat harta, anak, apalagi suami, ya Bu ya. Di dunia aja lu cemburuin terus, apalagi ntar di akhirat, betul apa kagak? Udah enggak ada manfaatnya lagi itu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu
Mudah-mudahan orang kampung sini, jamaah yang ada di sini, semua para pemirsa masuk kategori punya hati yang selamat. Amin ya rabbal. Yang kedua, hati yang sakit, kolbun maridun tuh. Ini kolbun marid, dia beriman, tapi kadang-kadang dia juga tunduk kepada hawa nafsu, sehingga kadang dia ngikutin alur daripada agama, tapi juga dia ngikutin alur daripada hawa nafsu tersebut. Sehingga di dalam hatinya masih ada hubud dunia, cinta yang namanya dunia. Dari cinta dunia akhirnya nggak takut ame dosa. Tapi terkadang tuh orang mikir lagi istighfar, besok begitu lagi, istighfar lagi, besok begitu lagi, istighfar lagi. Gitu aja udah. Nah, orang yang model kayak begini mestinya banyakin doa. Doanya apa tuh? Yang sering kita tuh baca di akhir sholat kita pada saat tahiyat. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum. Habis itu baca doa apa biasanya empompo? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Asal begitu aja nganggap aja lo, yang penting kelihatan kayak orang baca aja ya. Ujungnya dah masihid dajjal kayak yasinan lo, yasin wal qur'anil hakim, kesononya baru ujungnya kun payakun bareng-bareng. Pak, abis itu bacanya apa? Ya muqallibal sabbit qalbi ala dinik. Ini bukan cuman buat ente orang doang, termasuk nih saya sendiri pribadi. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar hati kita itu enggak nambah sakit. Bahaya. Sebab kalau sampai begitu kita bisa termasuk nih nauzubillah min dzalik apa yang dikategorikan oleh Allah. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Mereka punya hati sakit dan Allah tambahin sakitnya. Na'udzubillah. Susah tuh. Kalau misalkan dia enggak buru-buru balik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada terakhir menjadi kolbun mayit, hatinya udah mati. Bukan lagi kemudian dia bisa membedakan daripada hak dan batil, tapi dia tidak mampu membedakan antara hak dan juga batil. Sehingga kehidupannya menjadi apa? Dia boleh penampakannya manusia, tapi kelakuannya kelakuan binatang. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betapa banyak orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka dari kalangan jin dan manusia. Kenapa itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya enggak bisa memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi matanya enggak bisa lihat kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya kuping tapi enggak bisa mendengar daripada yang namanya kebenaran. Akhirnya ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih daripada binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang termasuk golongan lalai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Semoga kita masuk kategori qalbun salim insya. Baik, terima kasih Ustaz Jailani dan pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Justru dari hatilah akan terlahir berbagai macam keputusan-keputusan. Hati yang bersih akan melahirkan keputusan yang baik, yang bermanfaat. Tetapi hati yang kotor justru akan melahirkan keputusan yang berpotensi mendolimi orang lain. Lantas bagaimanakah kita mampu menyelaraskan antara kepentingan kita dengan aturan atau tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kiai Misbah selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kepentingan. Dalam segmentasi berikut ini, mari kita cermati lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan kepentingan kita dan kita mampu menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melakukan dosa. Kiai Misbah akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabil mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabil awfa. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil kurba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang saya hormati, berbicara tentang kepentingan manusia, maka saya sampaikan, sampai kapanpun manusia selalu punya kepentingan. Karena apa? Karena manusia punya nafsu. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan iblis, kita ini manusia. Dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan nafsu. Itu yang membedakan kita ini beda dengan malaikat. Kalau malaikat la akla wala nauma wala syurba, tidak makan, tidak minum, tidak punya keinginan. Makanya para jemaah sekalian, Islam tidak melarang orang punya kepentingan untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan tahta, bahkan untuk mendapatkan wanita. Tidak dilarang. Yang dilarang ketika apa yang kita inginkan itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah sekalian, kalau kita nurutin nafsu sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubari'u nafsi, yang namanya nafsu ini tiada hentinya menggedor kita, menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Innan nafsa la'ammaratum bisu', itu kerjanya nafsu. Kecuali nafsu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yakni nafsu, di saat nafsu tersebut mengikuti aturan Allah, ini perintah Allah diikuti, larangan Allah dihindari, maka nafsu itu akan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Makanya para jemaah sekalian, agar nafsu tidak liar, jangan sampai kita mengatakan, mumpung masih muda, dipuas-puasin, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kita begitu. Tapi surga apa memang punya kita apa? Makanya para jemaah sekalian, nafsu itu jangan diikuti. Nafsu tidak mungkin dihilangkan, yang mungkin adalah dikendalikan. Makanya Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya mengingatkan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Yang namanya nafsu itu seperti anak bayi. Bagaimana anak bayi? Kalau dia mau netek kepada ibunya, tidak di stop, tidak disapih, sampai kapanpun terus akan nyusu. Betul Bu? Betul. Ibu punya pengalaman. Kalau bapak-bapak nggak tahu lah. Taunya nyusu. Tapi wa in taftimhu yam fatimi. Kalau di stop, disapi, selesai. Karena itu para jemaah sekalian, ayo mari kita bersama-sama sadar bahwasanya kita itu mempunyai syariat, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah wa Rasuluh. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, bahaya. Maka yang terjadi kerusakan di muka bumi, terjadi bencana di sana sini. Kenapa? Karena manusia mengikuti, menuruti hawa nafsu. Maka para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu diterangkan begini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah tampak al-fasadu, kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Mengapa itu bisa terjadi? Bima kasabat aidin nas, oleh sebab ulah tangan-tangan manusia yang nurutin hawa nafsunya. Tujuannya apa? Bukan Allah zalim. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar supaya mereka merasakan, mencicipi sebagian apa yang pernah mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali tobat kepada Allah Subhanahu. Itu tujuannya. Baru kalau sudah sakit, baru kalau sudah mendapatkan musibah, dia ingat kepada Allah, ya Allah sakit ya Allah. Baru kalau sudah sakit, baru kalau sudah mendapatkan musibah, dia ingat kepada tahajud. Lah ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, akan diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, agar Allah itu mendengar rintihannya, mendengar tangisannya. Karena itu para jemaah sekalian, kita duduk di tempat ini di acara Damai Indonesiaku dalam rangka apa Pak Kiai? Dalam rangka menyanggah langit biar tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, tidak turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita diselamatkan, menahan hawa nafsu kita, agar kita mengerti mana itu perintah Allah, mana larangan Allah. Naudzubillah Pak. Apalagi kalau kita menuruti hawa nafsu, nafsu harta, nafsu wanita, nafsu tahta. Ini fakta dan nyata. Apalagi urusan wanita. Saya harus terbuka, hari ini kita ramai mendengarkan ada pejabat runtuh gara-gara wanita. Betul? Jabatannya tinggi hebat, runtuh gara-gara wanita. Dan ini memang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kaidah syaitan, tipu daya syaitan, dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, remeh, bisa dilawan. Tapi kalau tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan dahsyat, agung, besar. Bu, jangan melotot dong. Melotot ke saya. Quran bilang begitu. Betul Ustadz Ujai. Sejak zaman Nabi Adam punya putra, Qabil, Habil. Kemudian rebutan, bukan rebutan warisan. Rebutan apa Ustadz? Perempuan. Nabi Yusuf kena fitnah sampai di penjara. Urusan apa Ustaz? Perempuan. Ampun deh. Makanya para jemaah sekalian hati-hati kalau dikatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, dahsyat. Tapi mohon maaf, ini bukan sembarang perempuan. Kalau ibu-ibu insya Allah perempuan yang solihah. Amin. Terus terang saja saya tidak menuduh, saya ini lahir dari perempuan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Luar biasa sekali apa yang telah dijelaskan oleh guru kita yang memberikan penyadaran bahwa ternyata memang Allah memberikan satu instrumen yang disebut dengan syahwat. Dan syahwat ini tentu saja akan hilang ketika kita mati. Selama kita hidup, pastilah ada dorongan-dorongan dalam hati kita. Nah insya Allah telah kami siapkan 3 segmentasi untuk tentu saja mengelaborasi tema kita yang sangat menarik sekali. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama dari Bapak Andre. Silakan Pak Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan tema tadi yaitu adalah gara-gara kepentingan hilangnya rasa takut pada diri ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita menyikapi ya kita rasa takut pada diri kita saat kita dihadapi oleh suatu pekerjaan yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita ujian saat itu kebutuhan itu, namun itu betul dengan syar'i atau ada subhatnya di situ. Ya. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan menarik sekali ini. Ini adalah kita semua. Terima kasih. Bapak
Andre yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kepentingan. Alhamdulillah kita tadi telah mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita bagaimanakah kita memahami kepentingan yang tentu saja jangan biarkan melabrak atau menabrak aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertanyaan ini dan pertanyaan lain selanjutnya akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama dari Pak Andre, saya ulangi lagi yang akan dijawab oleh Ujai. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada satu keputusan di mana kita sulit untuk mengambil jalan keluar, deadlock. Dan ini berkaitan dengan pekerjaan. Lantas bagaimanakah ketika memang pekerjaan itu ada sedikit, ya istilahnya menyinggung hal yang maksiat atau hal-hal yang lain. Bagaimanakah memandang masalah ini? Naam, kalau menurut pandangan saya yang fakir ilmu ini berupa sikap. Ini kan persoalan sikap kita sebagai orang yang beriman. Maka kita melihat sejauh mana keimanan seseorang tersebut di dalam menyikapi ini. Ada orang yang ya habis bagaimana dah, orang udah kewajiban ya kan, terus saya juga harus nafkahin, kalau saya kagak bisa bagaimana. Nah ini kan imannya nih, berarti kadar keimanannya. Tapi kalau kadar keimanan orang yang lebih tinggi, dia bakal yakin ketika sesuatu itu yang saya hadapi melanggar daripada syariat, walaupun di satu sisi saya secara lahiriah butuh, toh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki saya. Kenapa saya harus takut? Maka oleh karenanya dia akan ambil sikap dalam pengertian ini ekstrim untuk mempertahankan akidah dia, mempertahankan keimanan dia. Saya tinggalkan, nggak apa-apa, ntar urusan rezeki biar bagaimana Allah Subhanahu wa taala, saya cari jalan yang lainnya. Itu. Sehingga pada akhirnya orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang lebih waro, hati-hati di dalam bersikap dan mencari rezeki. Karena apa? Karena yang namanya rezeki tersebut betul-betul akan menjadi barometer. Bagaimana kita akan menciptakan daripada generasi-generasi yang soleh dan soleha kalau rezeki yang kita cari ini belum pasti kehalalannya. Jadi belum pasti, garis bawain ya. Apalagi yang nekat cari yang haram. Yang jadi persoalan adalah sekarang keimanan kita gitu kan. Ini jauh dari apa yang memang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apapun itu, siapapun itu. Sampai pada akhirnya juga hal ini bukan hanya sekedar urusan rezeki, tahta, jabatan, tadi Ustadz menyinggung masalah wanita dan lain sebagainya. Ketika keimanan itu tidak menjadi sebuah perangkat untuk ikut andil di dalam bersikap, maka yang terjadi apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Pokoknya bagaimana caranya kepentingan ini gitu kan. Karena memang saya penguasa umpamanya. Sehingga kepentingannya bukan kepentingan iman, kepentingannya bukan kepentingan agama, kepentingannya bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepentingan dunia yang dia bela. Selama dia berkuasa pokoknya apapun bisa saya lakukan, tenang aja udah. Manfaatin aja yang ada, orang gua juga istilahnya yang berkuasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikan seseorang tadi bisa bersikap dikarenakan barometernya adalah keimanan tadi. Lalu bagaimana kalau udah terlanjur? Ya banyakin istighfar, cari jalan keluar, istikharah, ya kan, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih ntar saya mau ngambil langkah lagi, begitu saja. Karena ikuti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya punya moto, ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Allah aja udah. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah taala yang nuntun kita rezeki yang mana nih yang halalan thayyibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, mungkin bisa kita lebarkan. Kita ini memahami bahwa manusia adalah memiliki cara berpikir pragmatis, matematis begitu. Nah, dikaitkan dengan masalah tadi, katakanlah orang yang sebelumnya bekerja di sebuah pekerjaan yang tidak syar'i begitu, kemudian dia memutuskan untuk keluar, tetapi selalu dia bertanya, saya mengikuti Allah, tetapi bukankah saya tetap harus butuh makan untuk anak-anak saya? Nah, ini seringkali menggerakkan kita, kadang-kadang ya Allah, kapan keputusan Allah dalam hal seperti ini? Begitu Kiai. Baik, kita punya prinsip Mas Agung.
nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Itu prinsip yang pertama, kita menghukumi zahirnya saja. Kita hitungkan secara matematis, oh ini halal ini. Ya udah, nggak usah ditelusuri, nggak usah ditelisik. Nahkumu bidzawahir, zahirnya kelihatan halal, halal. Wallahu yatawallas sarair, Allah yang menentukan urusan dalamnya, hatinya, jeroannya. Syariat itu berbicara zahir saja. Kemudian yang kedua yang saya ingin tetapkan bahwasanya istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Kalau kiai cuma kasih rumusan ini halal, ini haram, wa bainahuma mustabihat, di tengah-tengah ada yang syubhat. Sebatas itu. Adapun praktek di lapangan, Bapak yang lebih tahu, istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Termasuk di dalam masalah misalnya ini halal apa haram. Bapak yang paling tahu sejatinya. Maka Rasulullah mengingatkan terhadap barang syubhat, maka Anda telah terjaga agama dan harga dirinya. Menentukan itu harus dengan kebersihan hati kita seperti yang Dan jelaskan tadi. itu ditanyakan kepada hati Mas Agung. Makanya hati kita ini para jemaah sekalian harus hati yang bersih, dijaga. Dijaga dari berbagai penyakit sehingga nanti seperti yang disampaikan tadi Ustadz bahwa hati kita bisa menentukan ini baik, ini tidak baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Nada yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Ibu Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk melakukan suatu kepentingan yang baik untuk masyarakat, tetapi pilihan itu hanya berbuat dosa, beda kadarnya saja. Misalnya mengejar cita-cita, mungkin menjadi guru atau dokter, tapi tidak disetujui orang tua. Kalau jujur berpotensi melawan orang tua, tapi kalau bohong juga berdosa. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Yai. Baik. Saya selalu mengingatkan sesuatu yang baik gak usah dipertentangkan. Urutan-urutannya. Kalau saudara-saudari nanya kepada saya berkaitan bagaimana kalau orang tua menasihati ke sana atau ke sini, sedangkan saya punya keinginan ke situ misalnya, saya sarankan dahulukan orang tuamu. Mengapa para jemaah sekalian? Walaupun Anda alim, walaupun Anda pinter, orang tua itu punya insting untuk mengatakan ini yang terbaik untuk anakku. Itu saran saya. Mengapa saya tegaskan demikian? Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwasanya surga itu ditentukan oleh kedua orang tua kita. Dan bahkan ridho Allah itu ditentukan oleh kedua orang tua kita. Maka urusan pekerjaan dalam hal ini saya sarankan minta nasihat dan saran kepada orang tua, minta doa kepada orang tua. Insya Allah itu jalan keberkahan. Dan ini saya buktikan para jemaah sekalian. Rata-rata orang hebat itu Mas Agung, dalam bidang politik, dalam bidang bisnis, dalam bidang keulamaan, kekiaian, ketokohan, rata-rata semua hormat kepada bapak dan ibunya. Dan ini yang saya pegang. Rata-rata hormat dan hidupnya berkah. Karena apa? Karena mendahulukan orang tua. Demikian. Tetapi adakah kategori ada orang tua yang taat kepada Allah, tapi ada juga orang tua yang memang zalim terhadap anak-anaknya, Kiai? Itu prinsip yang lain harus diingatkan. La ta'ata li makhlukin li ma'syatil khaliq. Kalau dia berbuat maksiat, menyuruh untuk berbuat zalim, berbuat dosa, mohon maaf, tolak dengan secara halus. Karena tidak boleh kita taat kalau dia itu menyuruh kepada maksiat. Cuma caranya sekali lagi harus dengan cara yang ma'ruf. Betul, betul. Karena kita sudah punya prinsip nih. Man amara bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Kalau amar ma'ruf maka hendaknya caranya harus ma'ruf. Kalau kita ingin berbuat baik caranya juga harus baik. Itu prinsip itu. Demikian Mas Agung. Nah Ujai mungkin bisa kita kembangkan
ketika kita lahir zaman dulu mungkin orang tua kita secara intelektualitas tidaklah seperti orang-orang tua sekarang yang banyak literasinya. Katakanlah orang-orang yang hanya lulus SD begitu. Kemudian tadi pilihan, anaknya harus menjadi dokter dengan pertimbangan intelektualitas dia. Artinya apakah kita harus, mohon bahasa saya adalah mengorbankan untuk mendengarkan orang tua yang ternyata secara pandangan dia tidak tahu bagaimana profesi kedokteran dan sebagainya. Apakah memang harus manut begitu dengan dasar bahwa keputusan orang tua adalah keputusan Allah? Naam. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah itu adalah suatu hal yang tepat. Tetapi bukan berarti pula, ini saya berbicara bukan kemudian dalam posisi menentang pendapat beliau, tidak. Itu merupakan hal yang utama. Karena si anak akan yakin keredoan orang tua akan membawa kepada kebahagiaan. Walaupun dia harus mengorbankan apa yang memang menjadi keinginan dia. Ya, karena biar bagaimanapun ketika orang tua ridho, ini pintu keberkahan akan luar biasa sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan. Tapi andai kata, jikalau memang si anak mau bersikap gitu loh, untuk mempertahankan daripada keinginannya gitu, maka tidak juga terlepas dari cara-cara yang ma'ruf yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Misbah tadi. Artinya mungkin kira-kira kalau saya ngejawab nih gitu kan, orang tua kan gak mau disalahin. Makanya orang Betawi bilang salahnya orang tua benernya anak. Salahnya orang tua benernya anak. Bagaimana benernya orang tua begitu. Sehingga pada akhirnya ketika orang tua merasa, diri kita merasa bahwa orang tua saya nih gak sepemikiran sama saya karena beda zaman dan lain sebagainya. Padahal saya punya tujuan bagus. Maka carilah orang yang tepat untuk bisa menyampaikan argumentasi kita kepada kedua orang tua kita. Contoh ngajak ngobrol sama encang kita. Istilahnya nih encang kita nih didengerin nih sama orang tua kita omongannya. Cang tolong sampein ngabah sama baba. Saya pengen menjadi dokter kan, ya ilahi Allah tahu sendiri manfaatnya bagaimana Cang. Tapi bapak bagaimana Cang, nangis dah lu gak apa-apa gitu kan. Biar agak tega encang lo. Ya udah ntar encang lu ngomong dah pelan-pelan sama babak lu. Jadinya enak ketemunya. Kalau kita yang langsung jawaban, lu ngelawan buaya sama orang tua lu. Wah habis gitu dikatain. Tahu apa lu, tahu apa lu. Tahu apa lu dan lain sebagainya. Baik. Jadi cara-caranya yang Insyaallah. elegan insyaallah. Luar biasa sekali. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sati yang akan dijawab oleh Ujai. Silakan Ibu Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan sedikit. Nama saya Santi, saya jamaah masjid ya Pak Ustadz. Bagaimana cara Islam memandang batasan halal dan haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batasan halal dan haram, Ustadz Ujai. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas bahwa bagaimana kita bisa memahami halal dan haram, maka jawabannya sederhana saja. Ngaji. Duduk di majelis ta'lim dan majelis ilmu. Pemahaman tentang agama itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita duduk di majelis ilmu. Untuk kemudian mempelajari lebih mendalam. Salah satunya tadi umpamanya ada hadis innal halala bayyinun wal haram bayyinun wal umuru, ya kan, bainahuma mustabihatun kan gitu. Jadi sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, yang tengah-tengah nih yang remang-remang. Nah terus kemudian apa saja yang halal? Kan banyak ilmu syariat itu. Iya, yang namanya nikah halal, kan begitu ya. Nikah halal apa kagak? Halal apa kagak? Tapi bisa jadi haram apa enggak? Bisa jadi mubah apa enggak? Bisa jadi makruh apa enggak? Tuh. Jadi yang dasarnya, padahal dasar-dasar hukum nikah apa kira-kira? An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni.
Tetapi bisa menjadi itu 5 daripada dasar hukum kita. Dari mana bisa sama kita tahu? Sekali lagi kita bisa memahaminya di saat kita duduk di majelis ilmu. Cuman sayang sejuta sayang. Ini rame begini nih cakep. Cakep Ustadz Agung. Cuma persoalannya semangatnya karena ada Ustadz Agung. Ngapa ada damai Indonesia begitu. Ayo mama kapan lagi let's go. Tergila dengan taklim biasa tuh malam Rebo. Udah dah lu aja gue capek dah. Bener gak begitu? Toh ngaku kan. Jadi terbalik, mestinya yang kayak begini nih sunnah. Ngaji tuh bener di majelis ilmu. Bahkan yang talaki biar kita tuh paham. Tahu talaki gak? Kagak tahu juga ya? Sorogan, kagak ngerti juga. Muka ketemu muka, gak ngerti juga. Kelewatan lo kalau gak ngerti juga. Guru sama murid ketemu begitu. Ngaji, ya kan? Kayak kita tuh ngaji Quran kan mesti begitu, gak cuma dengar doang. Depan guru, salah dikata salah, bener dikata bener. Nah saya aja dulu bener aja dikata salah. Ngeja, jim kasro jidal tak sukun patadat lam do malu jidat lu pelepak aja diketabuk saya. masih bener, udah digituin. Artinya apa? Dengan begitu kita bakal memahami. Jangan bosan duduk di majelis ilmu. Pahamnya pahalanya gede. Kagak pahamnya dapat pahala juga. Assalamualaikum. Paham gak nih? Khususnya yang nanya paham ya? Jadi duduk di majelis artinya jangan nanya doang. Ntar habis kelar kagak dikerjain. Ya udah dikasih nama Ustadz jawabannya. Duduk di majelis ilmu. Lalu kemudian ketahuilah agamamu, yang paling penting adalah urusan akidah dulu. Akidah, terus kemudian fikih, baru balengin dengan akhlaknya, tasawufnya, insya Allah. Nah Kiai Misbah, kalau kita perhatikan pada saat Rasulullah masih ada di tengah umatnya, segala permasalahan selalu minta jawaban dari Rasulullah. Dan ketika Rasulullah telah meninggal, sebelum para ahli menulis, membukukan hal-hal yang berkaitan dengan halal, haram, dan fikih sebagainya, seandainya tidak ada itu semua, apakah kita cukup dengan menggunakan hati kita? Kita minta fatwa kepada hati kita yang bersih itu, Kiai. Jadi Islam itu sebenarnya menghargai akal. Maka kemudian kalau hati kita bersih, insya Allah kita bisa menentukan mana baik, mana buruk. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanyakan hampir serupa dengan pertanyaan itu Pak Ustadz. Apa itu baik, apa itu buruk? Katakanlah yang halal mana, yang haram mana. Ini saya mau tanya Quran, nggak tahu Qurannya mana. Tanya kepada Nabi Muhammad sudah wafat. Mau nelpon Ustadz Ujai nggak tahu nomornya. Jawabannya Rasulullah menjawab begini. Al-birru, yang dimaksud kebaikan itu, yang halal itu adalah husnul khuluq. Yang berkaitan dengan akhlak yang baik. Bantu orang lain, senyum, tawadu. Ukurannya ke sana. Watma'anna ilaihin nafsu. Kalau Anda melakukan tenang, nyaman, tidak gelisah. Itu baik namanya itu. Tapi kalau Anda merasa wal itsmu, kalau dosa rasanya itu beda. Wal itsmu, dosa itu adalah ketika kita melakukan gelisah kita. Galau. Walaupun tidak ada orang, ketakutan kita. Mahaka fi qalbika, di mana hatimu tidak tenang. Wa karihta ayyatul alaihin nas, dan kamu takut ketahuan sama orang lain. Maka ukurannya itu. Makanya kemudian saya mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Tapi hati yang bisa ditanyakan semacam ini hatinya biasanya hati yang bersih. Cuma para jemaah sekalian tidak menutup kemungkinan karena naluri kita sejatinya insya Allah kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena itu Rasulullah SAW mengembalikan itu ukurannya semacam itu, ukur tanya kepada hatimu. Tapi yang sangat pelik yang dialami oleh makhluk yang bernama manusia adalah bisikan syaitan. Seringkali orang beribadah sangat kenceng sekali begitu Kiai, dan dia merasa beriman. Nah, dan ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika tadi Kiai mengatakan bahwa orang bisa menentukan baik dan buruk, tetapi di lain sisi dia merasa paling beriman. Gitu. Padahal ini adalah bisikan dari kotornya hati atau seperti apa Kiai? Baik, inilah penyakitnya orang yang sudah soleh.
Ibu, Bapak, pada saat tertentu, pada makom tertentu, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, benar-benar sudah soleh, solihah. Ini naudzubillah. Biasanya kerasukan namanya sifat ujub. Ada gemuruh dalam hati mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Lah itu hati-hati itu. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an pernah mengingatkan kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ahli ibadah, sholatnya yang rajin, umroh, baca Quran, semua. Tapi wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Makanya kalau saya habis sholat Jumat, Mas Agung itu, saya itu membaca kalimat ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, wahai Tuhan kami, las tulil firdausi ahla, saya enggak pantas masuk surga firdaus, tapi kalau dimasukkan ke neraka saya tidak kuat ya Allah. Ini adalah tawadu. Jadi kalau Mas Agung suka-suka begini Pak Kiai, ketika kita sudah masuk pada ranah soleh dan soleha, ibadah sudah hebat, kerasukan itu. Dan ini harus dikasih obat, jangan sampai ujub. Karena orang ujub itu sejatinya dia sedang berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Junaidi yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Bapak Junaidi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tuan-tuan guru, para hadirin jamaah damai Indonesiaku. Hilangnya rasa takut dalam hati kita ya, karena ada iman dalam diri kita. Begitupun sebaliknya, rasa takut tidak ada karena perginya iman dari kita. Ya, terkadang kita dengar prinsip yang batil, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana kiat-kiat menjaga keimanan kita agar tak turun naik? Karena bagi orang awam, naik iman itu terkadang 5%, turunnya 5%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Misbah. Ini berkaitan dengan fluktuasi iman ini Kiai, silakan. Kalau dikatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang dengan sebab berbuat maksiat. Maka dalam hal ini bagaimana Pak Kiai agar selalu iman itu kita terjaga? Banyak tipsnya. Ibarat saya dokter, saya akan memberi resep. Karena ini forum yang umum, majelis yang umum, ini resep yang umum. Yang pertama untuk menaikkan iman, Rasulullah mengingatkan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbarui imanmu, cas imanmu. Tanya para sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperbarui iman ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat ini memang gampang, mudah, remeh. Tapi ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saya sarankan mari tingkatkan kebaikan-kebaikan kita secara zahir paling tidak. Saya katakan nahkumu bidzawahir. Kita ini berkaitan dengan Allah, ya zahir-zahir saja, luar-luarnya saja. Yang penting sudah jalankan perintah Allah. Urusan diterima tidak diterima, urusan Allah. Maka dengan kita menambah taat kepada Allah, insya Allah iman kita akan makin naik. Tapi kalau kita makin berbuat maksiat, maka iman kita akan turun, habis, naudzubillah. Kalau kita sampai mati tidak membawa iman. Menangis Pak, menangis. Besok kita menangis kalau iman kita tidak ada. Ya laitani kuntu turaba, aduh lebih baik saya jadi debu. Orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Itu yang namanya kucing, hewan semuanya. Katanya Allah, kuni turaba, jadi debu. Jadi debu.
Kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik saya jadi debu kalau begini. Lah ini kalau iman sudah tidak ada. Makanya mumpung sekarang ayo minim ya ilmu yang saya sampaikan tidak banyak, nanti tanya kepada yang lain. Bahwasanya ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Di antaranya adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Astuti yang akan nanti dijawab di segmentasi selanjutnya. Ibu Astuti, baik silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang bapak kawin lagi, terus anaknya dianggap anak yatim sama ibunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang berat. Bagaimana seandainya bapak kawin lagi, ibu setuju? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Astuti yang akan dijawab oleh Ujai berkaitan dengan tema kita yaitu kepentingan. Nah, sekarang adalah kepentingan suami. Bagaimanakah hukumnya bapak yang ingin menikah lagi? Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, kesel itu manusiawi, betul nggak ya? Marah itu fitrah, tapi nggak gitu-gitu juga munaroh gitu mas. Masa iya anak bapaknya masih hidup dikata anak yatim? Itu namanya nyumpahin bapaknya mampus kan gitu. Mak, bapak mana? Mampus bapak lo. Nggak boleh juga. Jadi anak yang bapaknya nikah lagi, mereka bukan anak yatim. Karena pemahaman dan pengertian atau definisi dari yatim itu adalah ya apa namanya, al yatimu mata abuhu wa huwa saghirun. Bapaknya meninggal sedangkan dia masih kecil. Ingat bapak-bapak, jangan menjadikan dalil bapak ente udah mati sekarang Ntar minta sumbangan lagi. Bang Kodir ngapain mari Bang Kodir? Yalah yatim gua. Bang Kodir umurnya udah 47. Ngakunya yatim lah, bukan yatim yang kayak begitu. Yatim yang belum balik. Itu pertama ya. Jadi nggak boleh haram ya. Kesel boleh. Tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Nah adapun persoalan, ini rada-rada berat nih jawabnya sebenarnya. Ujai yang paling pas untuk menjawabnya. Masalahnya ibu-ibu ya kan nandain Ustaz Agung bukan apa-apa, besok kalau ada Ustaz Ujai lagi jangan lu tonton. Ngapa emang? Pembela poligami kayaknya dia gitu lagi. Padahal bukan ustadznya pembela poligami, tetapi memang poligami itu ada di dalam Al-Qur'an. Lu diem, bener apa kagak Pak? So, semangat bapak-bapak. Mentang-mentang gue belain loh. Gitu. Tapi yang orang kemari mah cuman berani ngomong doang, praktek mah ayam sayur kayaknya. Ya, jadi memang ada di dalam Al-Qur'an. Iya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi luar biasanya ayat ini memang membolehkan poligami, tapi sebetulnya di dalam ajaran agama Islam poligami itu dikurangin. Sebab sebelum yang namanya aturan poligami diturunin, orang dulu sebebas-bebasnya Ustaz Agung. Nah, Islam kemudian menyempitkannya menjadi 4. Itu pun masih diwanti-wanti sama Allah Ta'ala. Nih inget nih lo, lu jangan semangat poligami doang, dengerin hukumnya ini. Ya. Kenapa? Fa in khiftum alla ta'dilu. Emang awalnya nikahilah perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Tapi itu syariat tuh. Kalau ente takut kagak adil, nggak bisa berlaku adil secara lahiriah dan secara syariat adil tersebut, maka cukup 1 aja. Kalau kata empok kita, gue aja tuh belum habis-habis, mau nambah lagi loh. Kira-kira jelas ya?
Udah gitu aja, nggak mau panjang-panjang lah bang, ngeri. Nanti ada episode tentang poligami insya Allah. Selanjutnya dari Ibu Nur Hayati yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, Jamaah Masjid Al-Hamidiyah. Tadi Pak Kiai Misbah bilang, kalau kita nurut sama orang tua insya Allah berkah. Kebetulan ponakan teman saya, fakultas kuliahnya ngikutin apa kata orang tuanya, sebenarnya nggak sesuai dengan hati nuraninya gitu, sesuai dengan bakatnya gitu. Akhirnya belum sampai selesai stres, akhirnya berobat, suka marah-marah, nimpuk-nimpuk gitu. Ujung-ujungnya terakhir meninggal. Itu bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Pak Kiai? Terima kasih. Oh, silakan Kiai. Baik, jadi berbicara sikap Ibu, ini harus kita bisa memilah ya. Saya sebagai orang tua tentu akan berbicara bijak, bersikap bijak terhadap anak. Tidak ada ceritanya orang tua ingin mencelakai anaknya, ini prinsip umum. Sebagai seorang anak tentu mempunyai akhlak. Akhlak yang diajarkan di dalam Islam misalnya ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di keridhoan kedua orang tua. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Ini adalah sikap kita sebagai anak. Ini harus saling sinkron ini. Jadi jangan saling menyalahkan. Kemudian setelah kita melaksanakan itu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka di sana ada nilai kebaikan. Mengapa ada nilai kebaikan? Karena kita taat kepada kedua orang tua. Ini namanya musibah. Musibah itu apa? Kullu ma asa'al mu'min. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin, ikhtiar sudah Pak Kiai, hati-hati sudah Pak Kiai, saya nurut orang tua demi mencari ridhonya, sudah Kiai. Ternyata lewat, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini musibah. Kalau kita mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ikhtiar sudah. Artinya kita mati dalam penungguan, dalam kebaikan, bukan dalam kemurkaan. Apa yang dicari? Kita menghadap kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Oleh sebab apa? Anda diridhoi oleh kedua orang tuanya. Itu pilihan saya. Mohon maaf. Ini karena majelis umum, saya katakan obatnya itu adalah resep umum. Adapun nanti satu persatu situasinya sebenarnya begini Pak Kiai. Ayo kita japri-japrian. Tapi secara umum kita ajarkan jangan dibenturkan. Gak ada ceritanya orang tua itu menginginkan anaknya sengsara. Maka sebagai anak kita punya sikap. Bagaimana sekiranya kita menghormat sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, sesempurna-sempurnanya kepada kedua orang tua. Karena rata-rata yang saya tahu orang yang mulia itu adalah orang yang hormat kepada bapak dan ibunya, utamanya ibunya. Maka ini ajarannya saya sampaikan ini tolong jangan dibentur-benturkan. Kita punya sikap sebagai orang tua, anak juga punya sikap sebagai anak. Demikian Mas Agung. Nah, seringkali akhirnya kita dihadapkan pada satu mencari pemahaman. Lantas bagaimanakah bentuk Allah meridhoi kehidupan kita dan pilihan kita, Kiai? Baik. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikan kepada kita. Berkaitan kita ini diterima atau diridhoi oleh Allah apa tidak. Ini biasanya berkaitan dengan amal ibadah. Jadi hidupnya makin tenang. Hidupnya makin damai, ibadahnya makin kenceng. Itu kalau saya melihat orang ini diridhoi oleh Allah. Jadi ukurannya kita diterima atau tidak, ibadah kita diterima atau tidak, ukurannya itu bukan ukuran dunia. Bukan ukuran dunia, tapi ukuran apakah ibadah kita makin kenceng, hati kita makin tenang, itulah ukuran kebaikan kita. Karena kalau kita mengatakan ukuran kebaikan diterimanya seseorang ibadahnya apa saja bentuknya. Apakah itu birrul walidain, apakah itu beribadah, apakah itu umrah. Ujungnya adalah kalau dia makin kaya berarti ibadahnya diterima. Lah itu kan namanya bukan orang Islam yang lebih sukses. Bukan orang Islam berarti. Kenapa kenyataannya? Banyak orang yang ibadah di dalam prakteknya kok hidupnya biasa-biasa saja. Maka dalam pengertian semacam ini para jemaah sekalian, saya tekankan kepada Bapak,
bahwa di dalam sebuah keterangan kitab Dasuki yang saya baca di dalam kitab Tauhid, itu diterangkan, kok andaikan dunia ini seisinya ada nilai di dalam pandangan Allah seberat sayapnya nyamuk, maka niscaya orang kafir tidak akan dikasih makan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada artinya bagi Allah. Kulu washrabu, makan silakan, habisin itu. Lah maka para jemaah sekalian, saya tenangkan kepada kaum muslimin wal muslimat di tempat ini, ayo kita jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kita pelajari makin mendalam, kemudian kita harus memahami bahwasanya ujung daripada segala ujung bukan kita makin kaya, bukan kita makin makmur secara finansial, tetapi adalah ukuran kita makin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan pemahaman semacam ini kita akan menjadi tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Misbah Ujai yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan masalah kepentingan. Memang benar setiap manusia yang masih ada di muka bumi ini pastilah berhadapan dengan berbagai macam kepentingan. Tetapi alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan jawaban untuk menentukan kepentingan yang baik dan buruk. Lihatlah tingkat kebersihan hati kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa sesaat lagi, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 11 Desember kami akan menampikan Ustadz Fikri Haikal MZ dan Habib Ahmad Al-Kaf. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Namun sebelumnya kita membaca istighfar dan sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.